Bahkan Nabi Khidir menuntut atau meminta daripadanya si Faqih Muqaddam untuk mengajarkan ilmu kepada petinggi-petinggi Nabi. Petinggi-petinggi Nabi, bukan Nabi-Nabi saja, petinggi-petinggi Nabi ini. Iya, berarti 25 Nabi, Bang. 25 Nabi dan Rasul ini, Al-Anbiya. Di mana dikatakan Al-Anbiya berarti termasuk wal mursalin, ya. Wa ja'alahu ba'duhum lil auliya, dan menjadikannya si Faqih Muqaddam oleh sebagian mereka, ya, para nabi sebagai aulia yang ada di manzilah malaikat Jibril. Jadi Faqih Muqaddam ini sederajat dengan manzilahnya malaikat Jibril alaihissalam lil anbiya, bagi para nabi. Gila nggak kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kena Kali Channel. Nah, di video kali ini nggak sengaja ketemu video, dimana di video itu sepertinya sedang live, ya. Dimana di situ ada Tengku Qori dan kawan-kawan, sepertinya sedang berdiskusi. Tapi ini udah potongan, dan yang di highlight itu memang membahas sebuah kitab yang diduga itu memang kitab ajarannya Ba'alawi, ya, klan Ba'alawi ini, yang karena memang yang menceritakan kitab ini Tengku Qori menanyakan kepada lawan diskusinya bagaimana tanggapannya mengenai isi yang ada di kitab itu. Tapi lawan bicaranya tidak bisa memberikan komentar apa-apa sepertinya, karena memang luar biasa ekstrim kali ya, Pak, kedudukan Faqih Muqaddam ini di dalam kitab itu. Bahkan dikatakan Tengku Qori itu setara dengan Jibril, bahwasannya Faqih Muqaddam ini mengajarkan ilmu untuk petinggi-petinggi Nabi. Begitulah kira-kira artinya yang dijelaskan Qori tadi, ya. Jadi ini seirama ya, Pak, dengan cerita yang Mi'raj 70 kali satu hari itu, ya. Nah, itu juga kan ada kitabnya, ya. Jadi mereka-mereka ini kan seringkali, ya, kalau misalnya ketika itu dikritik, disinggung, selalu menjawab bukan saya yang mengatakan tapi kitab yang mengatakan, gitu kan. Sama kayak pernyataan Bahar kemarin, ya, ketika ditanyakan satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai yang alim, itu juga kan selalu menjawabnya begitu, bukan saya yang mengatakan tapi kitab yang mengatakan. Nah, jika kitab-kitab seperti itu yang diajarkan mereka untuk murid-murid mereka ataupun muhibin-muhibin mereka, tentu ini jadi masalah yang serius untuk umat Islam, ya. Ya udah, coba kita simak dulu videonya. Ini buktinya kalau dia mendapat wahyu dari Allah. Coba. Nih. Kejadiannya kan gimana nih? Nih, ya. Ujub surah ini. Hasula dzalika lil khidri alaihi salam min fawqa al-musyar, atau baca min fawqil musyar ilaihi biqaulihi ta'ala, buset, amdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilman. Wa hadha yadullu ala uluwi darajati Sayyidina al-Faqih Muhammad bin Ali Ba'alawi, haitsu itala'a ala halil khidri alaihi salam ma kaunil khidri lahu al-itla'u at-tammu. Allah. Nih. Baca. Ya, di bawah yang belajarin Anbiya itu di bawah. Di bawah. Halaman yang di bawah. Nah. At-tammu ala ahwali akabiril awliya, bal talaba minhu ta'lima akabiral anbiya wa ja'alahu ba'duhum lil awliya'i bimanzilati Jibril alaihissalam lil anbiya, titik. Allah, masa kau nggak pakai otak kau nih? Jangan-jangan kau memang Ba'alawi lagi, ya? Nah, masa kau nggak pakai otak kau, katanya. Enggak, si Qori udah ngomong nih kan, asal keluar aja dari muncungnya itu kan. Pedas sekali mulutnya udah ngomong. Jangan-jangan kau nih Ba'alawi juga, katanya tuh. Nah, kalau di sini kan ada indikasi kalau lawan diskusinya ini dia bukan dari Ba'alawi, ya, tapi muhibin mungkin, ataupun orang yang membela ajaran-ajaran Ba'alawi ini. Nah, itu tadi aku bilang bahayanya. Kalau memang ajaran-ajaran ini udah didoktrinkan kepada muhibin-muhibin ataupun murid-murid mereka, ya, jadi seperti ini. Ajaran-ajaran seperti ini diterima dengan dalih itu karomah gitu. Dan kalaupun karomah kan nggak mungkin ada karomah yang nanti dijelaskan si Qori lagi, ya. Ya udah, kita lanjut dulu videonya. Tengku, instruksi Tengku. Ini ada typing dari bawah, katanya artinya Tengku. Mungkin barangkali ada kawan-kawan yang di bawah juga langsung mau mendengar artinya Tengku.
Dan sungguh telah menghasilkan ia akan demikian itu kepada Khidir alaihissalam di atas isyarat kepadanya melalui firman Tuhannya. Gitu. Langsung ini siapa tadi namanya? Muhammad bin Ali Al-Faqih atau yang disebut Al-Faqih Muqaddam itu langsung mendengar isyarat Tuhannya yang didengar langsung juga oleh Nabi Khidir. Apa? Abdan min ibadina. Ini adalah hamba yang aku utuskan dari hamba kami. Jadi ayat ini turun di Al-Faqih ya. Yang kami datangkan kepadanya rahmat dari sisi kami dan kami mengajarkannya si Faqih Muqaddam daripada sisi kami suatu ilmu langsung, nggak pakai guru. Dan ini merupakan dalil wa hadza yadullu, dan perkara ini menjadi dalil atas ketinggian derajatnya si Faqih Muqaddam, nggak pakai Sayyidina Azani. Si Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali sekira-kira muncul atas halnya Nabi Khidir alaihissalam. Bersama keadaan Nabi Khidir baginya adalah merupakan penampakan yang sempurna atas segala hal ihwal pembesar para wali. Bahkan Nabi Khidir menuntut atau meminta daripadanya si Faqih Muqaddam untuk mengajarkan ilmu kepada petinggi-petinggi Nabi. Petinggi-petinggi Nabi, bukan Nabi-Nabi saja, petinggi-petinggi Nabi ini. Iya, berarti 25 Nabi, Bang. 25 Nabi dan Rasul ini, Al-Anbiya. Di mana dikatakan Al-Anbiya berarti termasuk wal mursalin, ya. Wa ja'alahu ba'duhum lil auliya, dan menjadikannya si Faqih Muqaddam oleh sebahagian mereka, ya, para nabi sebagai aulia yang ada di manzilah malaikat Jibril. Jadi Faqih Muqaddam ini sederajat dengan manzilahnya malaikat Jibril alaihissalam lil anbiya, bagi para nabi. Gila nggak kalian? Nah, gila nggak kalian katanya? Memang gila lah, betul ya. Gila betul ajaran kalau memang ini benar-benar ajaran klan Ba'alawi. Tapi aku rasa memang betul ya. Kalau nggak mungkin ini dibahas sama si Qori. Dimana kita tahu sendiri ya, Qori ini juga salah satu orang yang mempersoalkan nasab Ba'alawi dan ajaran-ajarannya juga. Selain gila, memang ini sesat ya. Sesat juga menyesatkan kalau memang ini diajarkan ke orang-orang yang sudah terdoktrin dan meyakini kalau mereka ini benar-benar juriyah Rasul. Nah, padahal hal-hal yang seperti ini yang mau kita angkat, kita sampaikan ke publik, bahwasanya tidak ada niatan kita ini untuk membenci ya, apalagi untuk memusuhi, ribut dengan sesama saudara-saudara kita juga yang ada di bawah-bawah ini, seperti yang dinarasi-narasikan oleh Habib-Habib ini ketika berceramah, adu domba kiai dengan Habib, pembagal nasab, kebencian, kan nggak ada. Cobalah dipahami gitu kan, ditonton gitu. Ya kalau ini dianggap nggak menyimpang, coba cari sendiri referensi dengan ulama-ulama yang lain gitu kan, dibandingkan. Jadi nggak menilai berdasarkan sentimen semata gitu kan, jadi berimbang. Nah, misalnya nih Muhibin ada yang kebetulan nonton video ini ataupun di video yang lain persoalan Qori membahas kitab ajaran Ba'alawi ini, coba ditanyakan kepada ulama-ulama yang lain, beberapa ulama yang di luar dari Ba'alawi, jadi berimbang ya apa pendapatnya, apakah ini sesat atau enggak, kan gitu kan. Oke, lanjut lagi. Jadi Al-Faqih dengan aulia yang paling tinggi, Al-Faqih sama seperti Nabi Jibril alaihissalam kepada Anbiya gitu. Berarti kalau gini, maaf Tengku, berarti kalau menurut kitab yang Tengku baca itu, berarti Al-Faqih itu udah setara dengan para nabi ya? Lebih tinggi. Lebih karena di sini langsung. kan Nabi Khidir alaihissalam meminta kepada Al-Faqih belajarin Jadi Anbiya, derajat si Faqih Muqaddam itu melebihi sederajat Nabi dengan malaikat Jibril gitu loh. Wow, laknatullah, benar memang. Astagfirullahaladzim. Jadi ajarannya itu seperti hal ajaran Nasrani sudah. Bukan si A lagi, itu udah ajaran Nasrani. Salah. Bukan Nasrani nggak separah itu, bro. Ini ajaran mitologi, Pak. Ajaran animisme. Ya, betul. Mitologi itu sama seperti Dewa Zeus. Segala macam kayak gitu, lebih hebat kan hari ini. Jadi nggak masuk akal kita lain. Lebih parah lagi. Berarti mereka mencakok dari itu ya, para Zeus, para dewa-dewa Yunani itu berarti. Bisa. Yang mengaku dirinya bahwa setara dengan Tuhan berarti kan? Benar. Begitu. Tunggu Qori. Ya maaf, saya baca di bahasa Arab, panjenengan terjemah aja biar Bendoro itu ngerti ya. Udah, Tuan Guru saya. Dia itu Ya. udah puyeng itu. Ya kita nggak usah kasih lihat banyak bahan. Dari situ aja dia udah sakit berak itu, puyeng dia. Bela-bela kepalsuan dengan narasi yang nggak jelas. Kau di sini boleh narasi, tapi kalau ditanya jangan muter-muter.
Sama aku nggak pandang bulu, kusikat habis. Kau nggak kau? Kami mau husnul. Mantap. Betul Pak Gori. Jadi kembalilah kita sebagai manusia, sebagai khalifatullah. Kita tuh dikasih kelebihan sama Allah itu adalah akal pikiran kita dan perasaan kita, rasa kita. Itu aja. Jadilah manusia. Jadi janganlah cerita-cerita yang nggak masuk akal, cerita-cerita mitologi zaman dulu. Itu diketawai Pak. Diketawain Islam itu akan diketawai kalau kita percaya pada ajaran-ajaran Balawi. Diketawain Islam. Astagfirullahaladzim. Nah, mau disikat habis ya sama si Kori ajaran-ajaran Balawi yang menyimpang-menyimpang kayak gini. Nah, tapi sayangnya Kori ini nggak punya otoritas ya, karena memang yang punya otoritas untuk mengevaluasi ajaran-ajaran Islam sepertinya udah dicengkram oleh klan Balawi ini ya. Jadi orang-orang yang belum punya otoritas ini berusaha semampunya untuk mengungkap ataupun meluruskan hal-hal yang menyimpang yang tentu saja dampaknya ini berbahaya dan buruk untuk generasi-generasi muslim berikutnya. Oke, ya udah segitu aja. Semoga bermanfaat. Jika suatu persoalan Anda anggap penting, maka Anda akan menemukan jawabannya. Namun jika tidak, Anda akan menemukan alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.